Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalian hari ini dalam keadaan puasa, insya Allah dengan menuntut ilmu atau belajar, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan belajar lagi, yaitu tema 8, subtema 4, pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Di sini kita akan belajar yang pertama tentang ungkapan permintaan tolong. Kalian kemarin sudah belajar tentang ungkapan. Nah, sekarang kita akan belajar menemukan ungkapan permintaan tolong. Kemudian menunjukkan kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada di rumah. Kemudian menemukan ungkapan kalimat permintaan tolong dan menanggapinya. Selanjutnya kalian diminta memerankan ungkapan minta tolong secara lisan, kemudian mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu benda dengan alat ukur tidak baku, dan yang terakhir memeragakan kerjasama yang dilakukan di rumah. Sebelumnya, kalian pada halaman 190, kalian diminta untuk membaca, yaitu membaca teks tentang bencana tanah longsor di Desa Melati. Nah, pada halaman 190 kalian baca teks tersebut, kemudian kalian diminta untuk mencari ungkapan permintaan tolong di dalam teks tersebut. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah garis bawahi kalimat permintaan tolong tersebut pada teks, kemudian kalian tulis jawabannya pada halaman 192 dengan menggunakan tulisan tegak bersambung, ya, menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, setelah kalian garis bawahi, baru kalian tulis jawabannya di halaman 192. Baca dengan teliti berulang-ulang supaya kalian paham. Selanjutnya, kalian setelah membaca dan mengerjakan soal tersebut di halaman 193. Nah, kalian pasti sudah tahu bagaimana ciri-ciri kalimat permintaan tolong atau ungkapan permintaan tolong. Nah, kalian kerjakan di halaman 193 itu, kalian baca yang mana yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Misalkan kalimat permintaan tolong, maka kalian beri tanda centang. Kalau bukan, beri tanda silang, ya. Kalau dia merupakan kalimat ungkapan permintaan tolong, kalian centang, dan yang bukan kalian silang. Paham ya, anak-anak? Kemudian setelah itu kita dibaca halaman 194, yaitu tugasnya bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Nah, kemudian kalian tanggapi. Nah, kalian bisa dengan orang tua kalian, bagaimana tanggapan orang tua kalian? Apakah orang tua kalian memilih kotak yang sama? Bisa dengan saudara, bisa dengan orang tua, karena kalian di rumah. Jadi kalian menanggapinya bersama orang tua kalian atau bersama saudara kalian. Nah, di sana ada kotak 5 kotak. Kalian baca, kemudian berikan tanggapan. Bagaimana tanggapan orang tuamu atau saudaramu, dan apakah
mereka memilih kotak yang sama. Nah, itu kalian juga kerjakan pada halaman 194. Kemudian pada halaman 195, nah di sini akan bermain peran. Mari bermain peran. Nah, di sana ini juga kalian bisa lakukan bersama orang tua kalian, dengan mama papa kalian di rumah atau saudara kalian semua di rumah. Bisa berempat atau yang bertiga, berlima, lah bebas sesuai dengan anggota keluarga memainkan peran. Nah, bisa memainkan peran, berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Mainkan peranmu dengan baik. Nah, peran apa yang kamu pilih? Nah, di sana belajar untuk bermain peran bersama orang tua kalian di rumah. Ya. Kemudian setelah itu kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang mengukur suhu. Bermain sambil mengukur suhu. Pada halaman 196 kalian juga coba dibaca terlebih dahulu teks bacaannya. Nah, biasanya mengukur suhu yang paling gampang kita gunakan apa? Nah, biasanya kalau misalnya kalian merasa ada teman kalian yang sakit, biasanya kalian lakukan pertama adalah apa? Ya pasti menggunakan telapak tangan begini. Oh, panas. Nah, biasanya seperti ini. Bu, ini panas, Bu. Kepalanya panas, Bu. Nah, kalian bisa menggunakan alat ukur seperti tangan. Kalian di rumah bisa mengukur suhu badan orang tua kalian atau saudara kalian. Nah, baca di halaman 198, kalian bandingkan. Nah, dengan menggunakan siapa yang paling panas suhunya, ayah, ibu, atau saudara kalian atau kalian sendiri, ya, dengan menggunakan telapak tangan. Misalkan begini, oh, nggak terlalu panas, dingin, panas, seperti itu ya, dengan menempelkan telapak tangan kita ke kepala, ke dahi ini ya. Nah, setelah itu sudah kalian lakukan, kalian sudah membandingkan bersama orang tua kalian, kemudian kalian kerjakan halaman 198. Selanjutnya kita akan bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Nah, itu bisa dilakukan kalian kerjasama bersama orang tua kalian di rumah. Nah, sesuai dengan bukunya halaman 199, silakan kalian bermain peran bekerja sama dengan orang tua kalian. Misalkan bersih-bersih rumah, siapa yang tugasnya menyapu, mengepel, misalkan yang membersihkan kamar atau cuci piring, silakan kalian lakukan di rumah bersama orang tua kalian. Yang bermain peran siapa yang melakukan kegiatan yang seperti mengepel, menyapu, membersihkan halaman atau menyapu halaman, kemudian mencuci piring dan lain sebagainya. Kalian bisa lakukan kegiatan itu di rumah bersama orang tua kalian. Bisa kalian kirim juga foto atau video kalian sedang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Guru akan ingat tugas kita yang pertama adalah bagaimana mencari ungkapan permintaan tolong pada teks bacaannya. Kalian ingat permintaan tolong diawali dengan kalimat tolong. Nah, misalkan, Pak, tolong ambilkan buku ini, seperti itu. Kalian harus garis bawahi terlebih dahulu, baru kemudian disalin di halaman berikutnya. Selain ungkapan permintaan tolong, kalian juga diminta untuk bermain peran dan menanggapi
ungkapan permintaan tolong pada lembar 194, dan kemudian kalian diminta untuk membandingkan suhu tubuh dengan orang tua kalian di rumah. Ingat, dengan menggunakan telapak tangan. Selanjutnya baru kalian bekerja sama melakukan kegiatan di rumah, misalkan dengan bersih-bersih rumah bersama orang tua kalian. Mungkin cukup sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat meskipun dalam keadaan puasa.